Bapak Ibu segenap sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman penghiburan dari Mazmur 139 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Mazmur 139 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku raja. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Itulah firman Tuhan yang kita baca pada malam ini, dan yang dikatakan terhibur dan dikuatkan adalah kita semua yang mendengar dan mau memahami kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, manusia hanyalah pengendara di atas panggung kehidupan. Manusia dapat dihitung jejak oleh karena usianya yang digulung hari, bulan, dan tahun. Tanpa terasa, napas kita terus berjalan seiring berjalannya waktu. Setiap manusia sedang menuju gerbang kematian, yang sebenarnya dunia kita jauhi, dan liang lahat yang semakin kita tuju. Itulah realita yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa satu hari sangat berarti untuk menghitung umur kita. Itulah refleksi iman yang boleh diaminkan, bahwa siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan? Sebab roh kita adalah milik Tuhan, tubuh kita adalah milik Tuhan, akal kita adalah milik Tuhan, harta kita adalah titipan Tuhan. Suami yang dicintai, ayah, kakek yang sangat dibanggakan juga adalah titipan Tuhan. Jadi kesimpulannya, kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Refleksi yang kedua itu mau menggambarkan bahwa kalau kita datang tanpa pakaian, maka kita akan kembali juga tanpa pakaian. Kita datang dalam keadaan tangis, juga akan kembali dengan tangisan.
Kita datang dengan kelemahan, juga akan pulang dengan kelemahan. Kita datang tanpa membawa sesuatu pun harta. Demikian juga ketika kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada satupun harta yang akan bisa kita bawa. Sebab kita meninggalkan dunia ini bukan karena kita adalah pemilik dunia. Jadi Mama Sendi, Opi, dan Pepi, Lala aminkan bahwa ternyata realitas ini nyata, tidak bisa kita bantah. Opa suami luar biasa memperlihatkan ketegarannya supaya anak-anak, istri mengalami juga hal yang sama, yaitu tegar. Tapi pada akhirnya mereka lemah, karena mereka juga dilahirkan dalam sebuah kelemahan. Jadi suasana keluarga yang terjadi pada malam ini adalah hal yang wajar, hal yang manusiawi. Karena itulah saudara-saudara, Bapak Ibu sidang pergabungan yang terkasih, malam ini kita dituntun oleh firman Tuhan dengan topik doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Artinya banyak hal yang kita tidak tahu, banyak hal yang kita tidak mengerti di dalam hidup ini. Mengapa begitu mudah orang yang disiplin hidupnya, disiplin kerjanya, disiplin makanannya, disiplin waktunya, mudah terserang oleh sakit penyakit? Apakah kita mau katakan Opa terkasih adalah orang yang serampangan hidupnya? Tentu jawabannya tidak. Dia adalah seorang pelaut yang kompetitif. Sekalipun dalam beberapa malam belum ada di antara kita yang menyanyikan di tengah ombak dan arus perjuangan. Sebenarnya disinilah kita akan menyanyikan itu. Tapi di lain tempat selama ini saya perhatikan orang-orang sipil kita nyanyikan di tengah ombak. Tapi di saatnya pelaut yang meninggal, anaknya juga pelaut, kita tidak nyanyikan di tengah ombak. Mudah-mudahan ada yang menyanyikan nanti, kalau ada yang sudi untuk langsung pindah gelombang. Minimal pencipta lagu dan pelatih yang akan duet nanti mengenai di tengah ombak, yaitu Pak Nathaniel Kadar sebagai pencipta lagu yang menyanyikan Ibu Tarkalo tadi. Tapi lucunya ini lagu kok tidak bisa diiringi, berarti ini gagal pencipta, tidak ada notnya. Jadi tidak ada nada rasanya ini Pak Nathaniel Kadar. Jadi entah siapa yang salah, apakah pelatih atau penyanyi. Jadi nanti Pak Simon dengan Pak Nathaniel Kadang duet ya. Sebab mau tidak mau kita akan mencari bagaimana sesungguhnya lirik lagu yang disampaikan tadi dengan nada dasar ya. Jadi kalau tidak dinyanyikan nanti ya minimal di tengah ombak. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menarik sekali apa yang kita baca tadi. Ketika diawali dengan bahasa Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Artinya di sini Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada seorang pun yang tidak dikenal dan ditahu oleh Tuhan. Mengapa? Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah pemilik, Tuhan adalah penentu. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sepengetahuan dengan Allah, karena disitulah otoritas Allah yang tidak bisa kita ubah. Jadi jangan pernah berpikir Bapak Ibu bahwa soal hidup matinya kita bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Tidak. Hidup matinya kita, saudara-saudara yang terkasih, sangat dikendalikan oleh Tuhan.
bukan dikendalikan oleh prestasi kita, dikendalikan oleh pengetahuan kita, dikendalikan oleh harta kita, dikendalikan oleh segala hubungan sosial yang kita bangun. Semua itu hanyalah instrumen. Semua itu hanyalah sebagai sebuah bayang-bayang yang akan berlalu tanpa bisa dijadikan sebagai bekal untuk menghadap Sang Ilahi. Itu yang dikisahkan di dalam cerita pemakaman Alexander Agung. Dia akan memperlihatkan bagaimana sesungguhnya manusia meninggalkan dunia ini. Di tengah-tengah perjuangannya melawan sakit penyakit, dia menitip pesan. Mungkin seperti itu almarhum waktu masih hidup. Dia menitip pesan bahwa sekiranya kalau saya ada apa-apa dibawa ke kampung, karena akan rencana dibawa ke kampung hari Minggu. Ini juga yang dikatakan Yusuf, dikatakan Yakub ketika di Mesir, bahwa mereka punya leluhur, mereka punya liang, punya tempat pemakaman, dan mereka harus dimakamkan di situ berdasarkan sejarah nenek moyang. Jadi Alexander Agung, saudara-saudara yang terkasih, menceritakan bahwa sekiranya nanti saya meninggalkan dunia ini, tidak boleh ada orang lain yang akan mengangkat bagi saya selain dari seluruh dokter spesialis yang terhebat di seluruh dunia. Tidak boleh ada keluarga. Dan kedua, titipannya, perjalanan saya akan terbentang karpet merah yang ditaburi dengan emas, berlian, dan permata sampai ke liang lahat. Dan yang ketiga, peti yang saya akan gunakan harus dibolongi kiri kanan, di mana dua lubang itu bisa mengeluarkan kedua tangan kanan dan kiri. Itu pesan. Dan pada saat dia meninggal, benar adanya. Alexander Agung digotong, diusung oleh semua dokter yang menangani. Tidak ada seorang pun selain daripada dokter spesialis, dokter terhebat, terkemuka, mau mengingatkan bahwa nyawa kita tidak ditentukan oleh hebatnya seseorang. Nyawa kita tidak ditentukan oleh dokter. Nyawa kita tidak ditentukan oleh orang-orang yang ahli spiritualitas. Dan dokter-dokter itu memenuhi permintaan mengusung. Dan juga karpet merah itu ditaburi dengan emas berlian, dengan maksud bahwa supaya rakyat mengerti bahwa apa yang kita cari, apa yang kita perjuangkan, apa yang mati-matian kita kumpulkan selama ini, semuanya akan ditinggalkan. Karena banyak sekali orang la'adi mayasi salah syuruna kia miratu mati pak barang-barangan tang sinolongan. Dan itu banyak kejadian kalau di Toraja. Ia natang ganda-ganda pengangkaran na mati syuru tatu kurang-kurang karakteran utanna digaga. Umayatu majong to garotin tani kolam pari aku to pako ben ikon ni tau na pariwi sabat abang apa mengangkaran to na tomatua na yato sele na ko kiring nila ko Balikpapan atau lako Papua atau di mana-mana. Jadi sering harta itu menjadi pemisah, menjadi pengkotak-kotakan antara saudara bersaudara. Dan Alexander ini mau mengingatkan kita bahwa semua itu hanyalah hiasan belaka.
Jadi harta penting tapi hanyalah hiasan belaka. Tidak ada seorang pun yang akan membawanya. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan peti itu dibebani dengan hal-hal yang masih bisa digunakan oleh orang lain. Donasikan kalau ada barang-barang yang perlu. Jangan dibawa ke dalam peti, berat. Jangan banyak alasan. Kumaka dingin dan mani. Dia sudah disediakan oleh Bapaknya di surga sebuah tempat yang aman, tidak pernah dibangun oleh tangan manusia, tidak ada proposal yang dijalankan semasa hidupnya. Itu adalah inisiatif Allah yang penuh kasih dengan kita. Ketika dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Karena itu janganlah gelisah hati. Jangan takut untuk kembali kepada pangkuan Bapa. Karena ini penting saudara-saudara yang terkasih. Kita sering menutup diri untuk tidak mau diselidiki. Kita sering menutup diri untuk tidak mau diceritakan bagaimana masa-masa hidup kita. Dan ini yang terjadi. Jarang sekali orang belajar untuk meninggal. Hanya yang kita lihat selama ini belajar untuk menjadi sukses, belajar untuk menjadi penguasa, belajar untuk menjadi terkemuka. Padahal semua itu dikatakan akan menjadi hiasan jalan hidup. Tidak ada yang akan kita bawa pulang. Jadi karpet dan semua harta benda yang ditaburkan sepanjang jalan itu mengingatkan bahwa tidak ada satu pun yang akan kita bawa mati. Dan yang ketiga, peti yang digunakan Alexander Agung itu kiri kanannya ada lubang, di mana ketika dimasukkan ke dalam peti, kedua tangannya itu keluar. Seandainya kalau dalam situasi sekarang ini pasti kita takut bila dikira sangat bombo. Tapi apa maksudnya? Bahwa dengan telanjang kita dilahirkan ke dalam dunia, dan dengan telanjang juga kita akan pergi. Dengan tangan terbuka kita datang, dan dengan tangan terbuka juga kita akan pergi. Tidak ada sesuatu yang kita genggam, tidak ada sesuatu yang kita bawa. Semuanya tinggal di dunia ini. Karena itulah si pemazmur, saudara-saudara, mengingatkan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jadi mama sendiri natandai kome pemertua sola anak-anak tanyalah rampanan kami matoto kami aminkan kumatanya itu matipa barang-barangan lampasi salah kami itu mampat natandai kami kuma bisa lam nyaure de padia teh. Ini berat, tapi Tuhan tahu mama sendiri dan anak-anak akan melewatinya. Dan terbukti Lala tadi bernyanyi. Saya juga tidak tahu potensi dari mana, apakah bapak atau mama, karena dua-duanya tidak tahu menyanyi. Tapi Lala bisa menyanyi. Itu menggambarkan bahwa sedangkan ayah ibunya bagi anak-anak tidak tahu persis siapa diri anaknya. Tapi itu yang terjadi tadi. Lala bisa menyanyikan lagu dengan hati yang tegar. Bagaimana Tuhan akan membimbing dia, memegang tangannya, karena dia tahu bahwa Tuhan menyelidiki dia. Tuhan tahu ketika dia berjalan, Tuhan tahu ketika dia duduk, Tuhan tahu ketika dia berdiri. Dan ini penting bagi kita Bapak Ibu di tengah-tengah suasana duka. Jangan sampai ada yang merasa semua peristiwa yang dijalani oleh almarhum Tuhan tidak tahu. Jelas bahwa ketika almarhum duduk, ketika almarhum ada di darat, di laut, Tuhan tahu. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Karena itu relakan Mama Sendi dan adik-adik kepergian ayahanda. Dia sangat dikenal oleh Tuhan. Pertanyaan, mengapa dia harus mati berjuang melawan sakit penyakit dengan kesabarannya? Ini orang tua Bapak Ibu tidak pernah mengeluh,
di tengah-tengah penyakit yang begitu berat menggerogoti tubuhnya, tapi dia tidak pernah memperlihatkan rasa sedih kepada anak-anaknya dan istri. Dia perankan betul figur sebagai seorang pengayom yang tidak akan membawa suasana pilu dan sedih. Terakhir Bapak Ibu baru almarhum mengatakan, saya sudah tidak mampu. Artinya apa? Ada batas hidup kita di dunia ini. Tidak ada sesuatu yang mampu kita pikul terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Ingat, daya tahan kita ada batasnya. Masa aktif kita juga ada batasnya. Tidak ada sesuatu yang tidak terbatas di muka bumi ini. Karena itulah, saudara-saudara yang terkasih, Daud katakan dalam ayat 3, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaik, segala jalanku kau maklumi. Mengingatkan bahwa baik dalam sakit maupun dalam sehat, Tuhan itu memeriksa kita. Tapi kadang kita tidak mau mengakui hal itu. Kadang kalau dalam pergaulan, dalam perjumpaan kita, mana tiro-tiro kita, nah senten dikit. Apa? Lihat-lihat, ada utang. Bersyukurlah di siapa nonton tiro kok. Ini kan persoalan. Belum lagi kalau dia sambung kata-kata itu, emangnya apa? Ada utang. Berkaca dong. Jadi ini ya apa namanya, sedap-sedap ngeri atau ngeri-ngeri sedap kalau kita ditatap-tatap orang. Jadi kita selalu analogikan sebagai sesuatu yang negatif kalau orang melihat kita, menatap kita dan sebagainya. Mungkin saja orang itu penasaran, pernah saya lihat orang ini dan sebagainya. Itulah hebatnya Daud. Dia katakan, Tuhan selidiki aku. Banyak orang tidak mau diselidiki, apalagi mau disidik. Masuk surga Bapak Ibu harus membutuhkan minimal 2 alat bukti, yaitu bebas dari penyelidikan dan bebas dari penyidikan. Artinya bagaimana kita menjadi pengikut Kristus secara yuridis formal, secara de jure dan de facto. Mengikut Kristus bukan hanya sebatas leher, aku percaya. Yesus katakan, iblis pun percaya. Tapi iblis tidak akan pernah melakukan apa kehendak Bapakku di surga. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, Daud katakan di sini, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. 2 indikator, 2 alat bukti yang digunakan Daud sebagai bukti hubungannya dengan Allah. Dan saya kira itu juga yang akan dialami oleh keluarga di tempat ini. Ada 2 alat bukti bahwa Bapak Martin Yakob almarhum ini adalah milik Tuhan, karena dia memiliki 2 alat bukti, yaitu pernah lahir dan mati. Lami bantah para kato. Dengan mereka bantai, ambil bantai, hobi Tuhan kita. Yesus katakan, keselamatan tidak akan pernah ada kalau tidak mati. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Dan setelah dia mati, harus bangkit kembali. Itulah keabadian. Jadi ternyata kita tegangna. Ya, tak tadi ganna rekenanna Bapak Ibu kayak dikoi, tak tadi dadian, nah tak di lasuban lamediri. Artinya menjalani kemudian. Tapi bahasa Daud di sini diselidiki dan dikenal. Sekalipun Daud, saudara-saudara yang terkasih, itu mengatakan bahwa luar biasa kehadiran Allah. Di mana aku menaruh tempat tidurku, di situ pun Allah hadir.
Menggambarkan bahwa dalam suka maupun duka Allah tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu dikatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Percayalah kepadaku. Karena apa? Kita sering tidak percaya. Dan cerita Alexander tadi itu mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa ternyata betul-betul hidup yang kita jalani di dalam dunia ini hanyalah semata-mata adalah instrumen, semata-mata bayangan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Karena semua itu sudah diatur dan sudah ditentukan oleh Tuhan. Ayat 5. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Jadi tidak ada sesuatu yang kita rasakan dan yang kita alami yang Tuhan tidak tahu. Bahkan tangan Tuhan itu ada di atas kehidupan kita. Kita mau lari kemana lagi? Kita tidak bisa. Karena hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Bukan kita yang mengendalikan diri bahwa mungkin nanti saya di Toraja baru saya pulang ke pangkuan Bapa di surga. Ya bisa saja seandainya almarhum ini yang mengendalikan jalan hidupnya, pasti waktu dia ke Toraja baru dia meninggal di sana. Tapi mengapa dia harus meninggal di sini? Mau membuktikan saudara-saudara terkasih bahwa bukan kita yang menjadi pengendali jalan hidup kita. Karena jelas dari belakang dan dari depan Tuhan itu mengurung kita. Artinya tidak ada sesuatu di mana kita lolos dari yang namanya maut. Tidak. Kamatian mana tulang pasti pulung kita dari semua orang percaya. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Oke, pekerjaan boleh berbeda, selera boleh berbeda, ya, latar belakang, tradisi, budaya boleh berbeda. Tapi ingat, kematian tidak ada yang membedakan. Semuanya mati di dalam Tuhan. Makanya dikatakan berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasih. Karena di situ tidak ada perbedaan. Tidak ada lagi miskin dan kaya. Tidak ada lagi tua dan muda. Semuanya sama. Karena itulah dikatakan dalam ayat 6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Betul. Kita tidak sanggup mau disatukan orang miskin di dalam kematian. Maunya orang kaya itu kematiannya tersendiri, tapi bagi Tuhan tidak. Jadi pertanyaan, untuk apa kita memperjuangkan stratifikasi semasa kita hidup? Sebab ternyata Bapak Ibu yang terkasih, kita akan disatukan Tuhan di dalam kematian melalui Yesus Kristus. Tidak ada kematian bangsawan, tidak ada kematian bulo diapa. Semua kematian orang percaya disinkronkan di dalam Yesus Kristus. Sehingga dikatakan barang siapa yang percaya akan apa? Beroleh hidup yang jadi nanti ini percaya itu kok kamu beroleh hidup kekal. Jelaskan bahwa tidak ada perbedaan kematian. Bahwa saya mati di dalam keadaan baik-baik, ya, tidak menderita sakit penyakit dan sebagainya. Itu hanyalah penyebab. Jadi jangan sampai kita menjustis orang yang mati karena sakit bahwa kasihan. Dan orang yang tiba-tiba meninggal juga kita katakan hebat. Wah, rong kok iya tuh, tak ada itu dan sebagainya. Tidak ada kematian yang tidak akan membawa pergumulan. Tapi kematian itu tidak akan terklasifikasi. Semua kematian itu sama. Dan banyak orang tidak mau terima dan tidak mau percaya. Tapi Yesus katakan barang siapa percaya, dia akan beroleh hidup yang kekal. Itu hal yang sangat kritis. Dan ayat yang ke-8 saudara-saudara yang dikatakan,
Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ini Daud mau mencoba menceritakan orang-orang yang tidak puas mati seperti orang-orang biasa. Lihat pejabat sekarang ya, banyak keluarga pejabat, ya, pimpinan negara. Wah, apa yang kurang? Dokter khusus, makanannya ditakar, tapi kena juga penyakit. Tidak ada pejabat-pejabat tinggi negara selama ini yang meninggal yang tiba-tiba. Rata-rata ada penyakit bawaan. Apakah kita mau katakan tersendirikan orang-orang itu? Tidak. Hidup, lahir, hidup dan mati itu sama di hadapan Tuhan. Makanya Daud katakan, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Kita tidak bisa mengatakan saya mau mati dalam keadaan yang baik-baik. Saya tidak mau transit lagi di Siloam atau Kamioso. Itu otoritas yang harus kita jalani. Tidak boleh tidak. Karena itu persiapkan diri kita Bapak Ibu yang kekasih, bukan hanya untuk menjadi sukses, tapi persiapkan diri kita juga untuk mati di dalam Tuhan. Karena selama ini yang hanya kita persiapkan apa? Petaninya, kemudian kerbaunya. Biasa cuma kita apa? Kira-kira bahwa palan seekorku. Saya meraku kusubangan aku kemana itu matusa. Saya kumah gana mau persiapan atau mental yang paling penting. Mental. Karena ketika mental kita tidak dipersiapkan, maka konsekuensinya suara Tuhan tidak akan kedengar. Ingat, waktu Lazarus meninggal dan saudaranya Marta Maria mencari Yesus, dan marah mereka mengeluh, seandainya engkau ada di sini, dia tidak akan mati. Saudara, tapi apa yang terjadi? Yesus berteriak, hai Lazarus, keluarlah. Jadi dimanapun kita, dalam batas apapun kita, ketika Tuhan memanggil kita, tidak ada istilah tunggu dulu. Istriku masih hamil. Tidak ada hubungannya panggilan Tuhan dengan istri yang hamil. Kalau istri yang hamil, urusannya siapa? Urusannya Bidan kok, Pak Joni. Urusannya Bidan kok. Kan biasa begitu. Berdoa dengan umat kami, Tuhan, ya, anak-anakku masih kecil ini, saya belum mapan ekonomi, dan lagi istriku sementara hamil muda, tolong jangan dulu panggil saya. Tidak ada. Kalau dikatakan sang pimpinan istana memanggil kita dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tidak ada alasan. Pasti kita diprondong senjata laras panjang. Kita akan dibongkar tenda kita, dibongkar kesatuan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kemana aku akan mendaki, di situ pun engkau. Jadi suara Tuhan itu akan memanggil kita. Banyak orang itu apa bang, ada tanda yang kami tambah maupun motor aku harus nih berbagi. Jadi dengan komitmen itu apa bang dulu deker. Iyo, kalau suara Tuhan katakan, hei kemarilah, oh tidak ada, tunggu dulu. Saya masih main joker atau main apa domino. Tidak ada alasan. Karena kemarin aku tiru-tiru bang itu berarti kau ya kampai. Kalau suara lonceng kau tidak dengar suara Tuhan yang akan memanggilmu, dan tidak ada alasan mengatakan tunggu dulu. Itu nyata bagi Lazarus bang. Itu menandakan suara Tuhan punya kuasa, punya dampak. Dan tidak ada seorang pun yang pura-pura tidak mendengar suara Tuhan itu. Ayat 9, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu. Malah minimalnya. Kan banyak orang sekarang lete-lete
Jadi kue noni lonceng. Mengilah male ke dasar laut. Tuhan ada di sana. Tidak ada ruang. Jadi saatnya sekarang lebih baik jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Kau menulis. Sebelum Tuhan yang mengeluarkan ditanya. Ini Mazmur katakan. Mengilah male alangan tani tepung na doko. Nalamale na doko dasar na randang na tasik. Na jongruka ko. Na apa patulah ko pokok. Jadi sebelum tangi itu kikaleta tumangi ini mamudoro. Sebab para leluhur itu tumangi. Itu kisahnya waktu Sarah meninggal. Sarah meninggal luar biasa. Juga itu Abraham bilang sabtak tumangi lele. Jadi ambil itu menghayat sama tengah-tengah laguna. Mau tuh tainot lagi nanti lagu. Asal bisa payah aku piring. Setelah aku piring lo agak bingung damai itu. Jadi pasti itu yang dipikirkan. Jadi itu ayat yang ke-9 ayat 10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Tanggal rampanan kita tuh mempata memasini. Nah tuntun ki, nah randeki, nah kadamaki lalu minta Allah katuan. Jadi jangan pernah takut di dalam menghadapi semua perjalanan hidup ini. Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan tidak pernah menutup telinga. Tuhan tidak pernah menutup hati bagi orang yang datang kepadanya. Sebab di dalam ayat 11 dengan 12 itu sesungguhnya ma'aparopona si pemazmur Daud. Nah kalau 11, jika aku berkata biarlah gelap saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Ya biasa pokara te ke dodolo-dolo te nakwa ya ke susito pate bang aku le sabe. Maka ropo ayat 11. Napa jika aku berkata kau biarkanlah gelap saja melingkupi aku. Kalau anaknya cuma lilimbang leno yang mengutuk mati kamasusan. Lo anu aku khusus itu. Ya. Ketang ku tanda di pematua, ketang ku sani, ketang ku turi lo anu bang matu. Kira-kira susito. Ya. Kan den itu tuh kemasaki tuh kan tinggi le emosional Pak Dokter. Kemasaki itu tuh. Salah-salah sih disingkan. Kayak ku mati bang matu. Tapi contoh pasien apa? Kalau menilai bilang pindah, bisa tangkap tamu itu kembali bangmu. Dalam hati kamu ada apa yang enggak? Mereka itu lagi mana? Paling daka itu menjadi informasi kehebatan manusia untuk mali di daka. Tanda-tanda itu menjadi tomak tolino dalam hati duka. Kalau ada orang yang bisa menahan kematian, aman ini parah. Yang spiritualitas, tapi kan tidak ada. Tapi biasa memali di daka-daka tu dina tu dituju tu susah de tu mani na tiro kia de nama lagi ni apalagi kita tiro kita mau ikuti yang nama lo tu mari lantu rupanta to madong biro mi motor ya mari mungkin sangkin kali talako riu simpo tenong to diko supaya tahan rampo batu dia. Jadi ada mitos-mitos yang merusak kualitas iman kita. Ya, jadi mak perompote Daud kalau kita perhatikan ayat 11, jika aku berkata anda bahasa lo nama aku nanti kembali linambang mau kutingayo lo namanya itu terang menjauh dariku. Nah kalau namanya itu mati pak kilalam ni membela to yang lo mekanik nang tangkuatan lo nama khusus itu. Biasa kita seperti itu Bapak Ibu. Patak tongan. Tahu ada tongan toh. Pura-pura bang. Terus bang saya kira ini pemilihan RT Raka kepanitiaan dalam gereja-gereja kita sedominasi kah? Anda dia menteri apa? Bos siap ya dicalonkan ketua. Tidak usah nih. Pokoknya sibuk sekali saya. Padahal dalam hati kecilnya mau. Ya, wah, banyak sekali. Nggak usah. Padahal,
Kalau hati kecilnya kok ya makin dikomutu perhitungan. Jadi ada ketidakjujuran kita. Makanya si pemazmur Daud mengatakan, "Namun tandain aku, muyapa tulah tasujo randam puluku, tanglah kusan lam pertahankan sama dolo mutandaina." Sedangkan yang terbuka nama pulang lambang kemalilinan, tapi ternyata semuanya itu engkau buat menjadi terang. Ayat 12, kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan dalam dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Jadi bayangkan, nah kok ternyata ya pun itu padi puang. Ketika engkau yang bertindak, yang mengetahui, sama saja hidup dalam terang. Tidak ada lagi ratap, tidak ada lagi tangis, kalau Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Jadi yang mau tahu nak pematua Bapak Ibu dah kayak itu buah mitonton itu dalam artian kayak kalau tu susi teh, tapi tetap ada di hadapan Tuhan, dikenang. Susisa Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf mati nasang, tapi tontong bang dikenang ketemu. Buktinya bahwa itu dikenang ketika orang-orang yang akan naik menyampaikan belasungkawa nanti, semuanya itu akan diceritakan bahwa semasa hidupnya almarhum ini begini dan begitu. Itu contoh konkret bahwa ternyata tidak ada sesuatu yang kita jalani di dunia ini yang tidak akan dikenang. Sebab semua mati, tapi tinggal kenangan yang tidak mati. Sebab dengan kenangan itulah yang menjadi warisan bagi keturunan kita saat ini untuk selama-lamanya. Bahwa kita dikenang oleh Allah dalam kesetiaan. Selamat untuk kita saling menghibur, saling menguatkan kepada segala rumpun keluarga di sini. Tontong kisi pamatoto siang kanan dan lupa na yaitu padi di tingayo lah tontong di tirolan kapatonganan situang kasalamaran lang ungisu buang pelan. Patoto kami mama sendi bersama dengan adik-adik. Bapak sudah tiada, tapi kenangan bersama dengan Bapak tidak akan pernah hilang. Terpuji Kristus dan Roh Kudus menolong kita. Amin.